Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi 5, 6, dan 7, dasar-dasar sains dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Anang Prahari Fernando dengan NIM F1E1222133, mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi, dosen pengampu Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Rangkuman 5. 4 macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. 1. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pengetahuan ilmiah adalah yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. 3. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. 4. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Menurut beberapa ahli di Indonesia, 1. Hatta. Pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. 2. Dadang Ahmad S. Suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga dapat menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Pada umumnya, pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya. Pengetahuan langsung, pengetahuan tak langsung, pengetahuan indrawi, pengetahuan konseptual, pengetahuan partikular, dan pengetahuan universal. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan. Menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian terjadi, ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. 2. Meramalkan. Meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. 3. Mengendalikan. Mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Kesadaran suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Beberapa pengertian kesadaran menurut para pakar berikut ini. Freud adalah bagian kecil dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup, sehingga hubungan atau perbandingan antara kesadaran dan ketidaksadaran dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran. 2. Carl Gustav Jung. Dalam pandangannya, kesadaran terbagi menjadi dari 3 macam, yang mana satu dengan lainnya saling berkaitan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran kolektif, dan ketidaksadaran pribadi. 1. Jenis-jenis kesadaran. Yang pertama itu ada kesadaran pasif. Kesadaran pasif bisa diartikan sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. 2. Kesadaran aktif. Ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. 2. Fungsi kesadaran dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, dan lain sebagainya. Dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. 3. Skeptis, subjektif, relatif. Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. 2. Subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. 3. Relatif adalah suatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Kesimpulan dari rangkuman yang kelima yaitu pengetahuan berperan penting dalam kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Pengetahuan itu selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya. Pengetahuan sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah,
pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Dalam mencari pengetahuan atau meneliti sesuatu, ada beberapa sifat pemikiran yang diperlukan, yaitu skeptis, subjektif, dan relatif. Rangkuman 6. Sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya daripada ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Apakah kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu? Kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Dan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran, bersifat sistematis, dan bersifat intersubjektif agar kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains sebagai level tertinggi pengetahuan, melainkan karena ilmu atau pengetahuan ilmiah merupakan aktualisasi dari kebenaran ilmiah. Bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Cara mendapatkan kebenaran ilmiah adalah dengan melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki arti apa yang dianggap benar, haruslah bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia di bidang pendidikan hingga kesehatan. Akan tetapi, tidak sedikit orang melencengkan hal tersebut. Pengertian dan teori-teori kebenaran. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Adapun teori-teori kebenaran sebagai berikut. Teori koherensi atau konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik, dan agama sebagai teori kebenaran. Apa saja sifat-sifat kebenaran ilmiah? 1. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. 2. Sifat empiris dari kebenaran ilmiah adalah bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. 3. Sifat pragmatis adalah dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Presisi. Presisi dalam KBBI arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti, dan sebelumnya sudah melakukan penelitian terkait apa yang dicari. Kesimpulan dari rangkuman yang keenam, yaitu adalah kebenaran ilmiah adalah suatu kebenaran yang ada di dalam sebuah pengetahuan dan dapat dijadikan ilmu dengan memperhatikan kebijaksanaan serta tanggung jawab moral. Ilmu pengetahuan ilmiah berbeda dengan pengetahuan biasa, karena ilmu pengetahuan ilmiah merupakan hasil rangkaian kegiatan yang memang berkualitas ilmiah, menyangkut keharusan adanya metode ilmiah, objektif, universal, tanpa pamrih, dan harus berguna atau dapat dimanfaatkan. Peran
filsafat ilmu sebagai kontrol terhadap ilmu akan lebih memberi arti dan makna kebenaran ilmiah yang dikandungnya dalam menghadapi zaman modern sekarang ini yang kian mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut harus ditelaah secara filsafat. Tidak hanya terbatas yang faktawi dan khusus, tetapi juga yang non-faktawi, bahkan lebih. Rangkuman ketujuh, hukum dan teori ilmiah. Apa itu hukum ilmiah? Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Ciri-ciri teori ilmiah menurut Newton Smith. Yang pertama ada observation, nesting, versatility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, dan compatibility with well-grounded metaphysical beliefs. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Sifat hukum ilmiah atau ilmu alam yaitu bersifat netral, bersifat universal, sifat lebih pasti. Proses terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum sains diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah, tetapi dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat ini. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba, tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis atau bisa juga dengan sesuatu keadaan yang sekadar tidak sengaja. Apa itu teori dan hukum ilmiah? Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya, merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Teori di sini berisi memahami sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya izin minta maaf. Sekian, terima kasih.